warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bahasan kita di pertemuan yang lalu tentang al-muharramat minan nisa. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas ayat surat An-Nisa dari ayat 19 sampai 24 ini. Kita sudah membahas asbabun nuzulnya. Saya mengingatkan kembali bahwa pada zaman jahiliyah, ketika seorang laki-laki meninggal dunia, maka termasuk salah satu dari harta warisannya adalah istri. Jadi istrinya diwaris. Enggak seperti sekarang, ini berbeda, istrinya diwariskan. Nah, salah satu asbabun nuzul di situ adalah bahwa ada seorang suami meninggal dunia. Setelah itu si anak meminang ibu tirinya, karena anak ini ibu tirinya wis sinom, berarti ibu tirinya wis sinom, ya. Jadi jenengan jangan bayangkan pada saat sekarang. Kalau pada zaman dahulu juga rata-rata anak yang sudah balik itu cepat sekali dinikahkan. Saya ambil contoh di ayat yang berkaitan dengan poligami. Ya, masyru'iyatu ta'addud az-zaujat. Ayat tentang poligami itu juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu asbabun nuzulnya. Ada seorang laki-laki mempunyai anak yatim di rumahnya. Ini anak yatim mengangkat, anak angkat di rumahnya, anak yatim. Dan anak yatim ini punya harta lah, dititipkan kepada si laki-laki itu. Ketika anak yatim ini dewasa, balik, ternyata si laki-laki ini tertarik dengan kecantikannya dan dia tidak bisa memberikan mahar yang sesuai. Akhirnya turunlah ayat ini. Jadi kalau kita lihat berarti rentang usianya sangat panjang. Jadi biasa saat itu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang usianya masih belia. Jadi kita kembali lagi bahwa si anak laki-laki ini meminang ibu tirinya. Setelah itu ibu tirinya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh pulang. Kenapa disuruh pulang? Karena belum ada hukumnya. Akhirnya turunlah ayat yang ke-22, wala tangkihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Itu ayat yang melarang seorang anak menikah dengan ibu tirinya. Itu satu. Di ayat ini ada wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kita dalam bahasan ini akan membahas yang pertama tentang mitsaqan ghalidha. Disebutkan bahwa mitsaqan ghalidha ini adalah akdun nikah. Qala ad-Dhahhak wa qadadahu wal ahdul ladzi ahda alaihim min isanil ashra ila an-nisa fa imsakun
bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Jadi ketika mau nikah si yang mau menikahkan walinya atau kadang dari KUA mengatakannya uzawi juga alama amarallahu bihi min imsakin bima'ruf, dipegangin nih istri kamu dengan cara yang baik, au tasrihin bi ihsan. Jadi belum nikah aja sudah diberitahu tasrihin bi ihsan, atau kamu lepaskan dia dengan cara yang baik. Setelah menikah di Indonesia ada sighah ta'liq, sudah siap-siap untuk bercerai. Jika sewaktu-waktu nanti saya begini tidak mengasih nafkah, si istri saya tidak ridho, terus mengadukan permasalahannya dan lain sebagainya. Jadi belum ijab kabul, itu sudah dari walinya juga sudah mengatakan tasrihin bi ihsan. Ketika sudah ijab kabul ada sighah ta'liq. Jadi seakan-akan sudah siap-siap. Kalau orang-orang di sana kadang belum nikah sudah nulis perjanjian. Kalau sewaktu-waktu cerai dan lain sebagainya. Ini baru mau nikah sudah siap-siap untuk cerai. Ini orang-orang yang antik. Nanti kapan-kapan jenengan Bapak Ibu sekalian, saya berikan data tentang perceraian di Kota Pekalongan yang mengerikan. Datanya seperti itu. Jadi mitsaqan ghalidha ini, yang dimaksud mitsaqan ghalidha adalah suatu akad yang sangat kuat, yaitu pernikahan. Kalau saya lihat begini, perbedaannya antara akad nikah dengan akad-akad yang lainnya. Contohnya akad jual beli. Kita bandingkan ini. Akad jual beli. Ketika jenengan menjual rumah harga seumpama 100 juta. Ada akad nih. Ada penjual dan pembeli, ada harga, ada barangnya, ada saksinya di situ, akad jual beli. Ketika terjadi jual beli, akad jual beli ini, yang jual memberikan rumahnya dengan cara sertifikatnya diberikan, yang beli memberikan harganya dengan cara membayar. Setelah itu ditulis di situ, selesai hak kewajiban selesai. Ada waktu khiyar 3 hari untuk pikir-pikir mau dilanjutkan atau enggak. Setelah selesai itu, setelah 3 hari selesai dong. Akad ini sudah selesai, hak kewajibannya sudah selesai. Berbeda dengan akad nikah. Ketika akad nikah, terjadi akad nikah seperti itu, langsung saat itu terjadilah hak dan kewajiban yang berlangsung selamanya. Hak dan kewajibannya berlangsung jalan ini. Selama pernikahan masih ada, maka hak dan kewajibannya berjalan di situ. Tidak ada waktu khiyar, tidak ada waktu untuk pilih-pilih. Waktu untuk pilih-pilih mau lanjutkan nggak nih, nggak ada itu, nggak ada waktu untuk milih-milih. Bahkan ketika ijab kabul pun kalau mikir-mikir itu dianggap nggak sah. Jadi ijab kabul ketika si walinya mengatakan halan dibayar tunai, ini langsung jawab. Kalau pikir diulangi itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang menjadi inti bahasan kita adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Maksudnya perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kalau di sini jelas perempuan. Tapi kalau di Indonesia jenengan lihat ada seorang laki-laki nikah dengan laki-laki. Ada perempuan menikah dengan perempuan. Yang beberapa waktu yang lalu sampai ada salah satu stasiun televisi menginvestigasi adanya pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Gara-gara ketemunya di mana? Ketemunya di Facebook. Ketika sudah terjadi pernikahan, si istri jadi-jadian ini tinggal di rumah suami. Kadang kalau pagi minta antar tetangganya ke pasar, diantar oleh tetangganya perempuan, dia bonceng ke tetangganya perempuan, diantar ke pasar untuk beli sayuran untuk masak. Ternyata dicurigai si istri itu laki-laki.
Ternyata betul si istri ini laki-laki. Bisa bayangkan nggak Bapak Ibu sekalian? Ternyata terbukti kalau istri laki-laki. Wartawan datang ke rumah si suami, tanya sama ibunya, gimana Bu? Saya nyangkanya ya perempuan Pak. Saya nyangkanya perempuan. Lihat kamarnya, jilbab berderet, ditata rapi, alat kecantikan, semuanya tertata rapi. Ternyata laki-laki. Akhirnya ditangkap polisi karena penipuan. Ditangkap polisi, dua-duanya sebagai laki-laki digundul di kantor polisi. Coba itu Pak. Padahal jenengan seperti yang kemarin kita sampaikan dari KUA ketika mau pernikahan ada kan namanya ngersoyo. Contoh dipertemukan 1 minggu sebelumnya, ditanya macam-macam. Kan kemarin saya katakan pertanyaannya ada yang kurang. Apa? Anda laki-laki betul atau enggak? Itu yang terjadi sekarang. Jadi ketika kita berbicara muharramat minan nisa, perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi, ternyata di dunia ini, kadang di Indonesia ini yang mayoritas muslim, ada laki-laki menikah dengan laki-laki, ada perempuan menikah dengan perempuan. Di daerah sana itu perempuan dengan perempuan, sampai malam pertama juga si perempuannya nggak tahu, maksudnya si istrinya itu nggak tahu kalau suaminya perempuan. Itu Bapak Ibu sekalian, aneh bin ajaib, tapi terjadi di negara kita. Itu sesuatu hal yang mustahil kok bisa terjadi. Yang pertama Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian ibu kalian, maksudnya diharamkan untuk dinikahi. Ketika berbicara masalah ibu berarti berbicara masalah ke atasnya, berarti ibunya ibu, berarti nenek, baik nenek dari ibu maupun nenek dari bapak, ibu ke atas. Kalau dalam warisan ketika berbicara masalah ayah berarti berbicaranya ke atas tuh, ke atas. Apa? Asal dari manusia itu, dari ayah, ayahnya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ayah. Itu kalau dalam warisan seperti itu. Kalau anak, nanti anaknya anak, anaknya anak, anaknya anak ke bawah. Nanti dalam warisan juga seperti itu. Jadi yang pertama adalah ummahatukum. Selanjutnya di sini disebutkan wa banatukum, anak perempuan. Nanti ada yang mengatakan, oh nggak mungkin Ustaz, seorang menikah dengan anak perempuan. Ini pernah terjadi Bapak Ibu sekalian. Yang namanya Kisra pada zaman Rasulullah tuh, pada zaman Rasulullah, orang-orang Persia itu termasuk orang-orang yang mempunyai adat yang aneh, menikah dengan anak perempuannya atau saudara perempuannya. Termasuk juga rajanya seperti itu. Pada zaman dahulu seperti itu. Kalau ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibatasi seperti ini, yang ditakutkan adalah pengaruh dari mereka masuk ke umat Islam. Bisa berbahaya. Makanya di sini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala ummahatukum wa banatukum. Wa banatukum. Setelah itu wa akhwatukum, saudara perempuan kamu. Tidak boleh dinikahi saudara perempuan kamu. Kemarin juga terjadi kan di Indonesia, seorang laki-laki ternyata menikah dengan adiknya sendiri. Dari luar Jawa sana dibawa ke Jakarta, sampai di Jakarta dinikahi adiknya sendiri. Lah yang namanya saudara perempuan adalah saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Jangan bisa bayangkan kan, saudara saya punya saudara perempuan sekandung, ayah dan ibunya sama dengan saya. Yang keduanya, saya punya saudara perempuan seayah, ayahnya sama tapi ibunya berbeda. Saya punya saudara perempuan seibu, ayah ibunya sama tapi ayahnya berbeda. Ini juga tidak boleh dinikahi. Saya memisahkan diri saya biar mudah.
Sekarang pertanyaannya gini, Bapak Ibu sekalian. Untuk membuat permisalan yang mudah seperti ini. Saya misalkan ayah dan ibu saya bercerai, saya punya adik perempuan. Ayah saya menikah lagi, ibu saya menikah lagi. Saya dengan adik saya jelas gak boleh nikah. Ternyata ayah saya yang menikah lagi punya anak perempuan. Lah ini berarti saudara perempuan saya seayah. Saya juga nggak boleh nikah dengan dia. Ibu saya menikah lagi punya anak perempuan. Saya juga tidak boleh menikah dengan dia. Anaknya ibu saya dari suami yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, kalau ayah saya ini ketika menikah lagi punya anak laki-laki, maka yang jelas saya nggak boleh nikah dengan dia karena dia laki-laki. Pertanyaannya adalah, boleh nggak saudara ini menikah dengan ini? Nah, ke sini. Boleh nggak? Ini Bapak Ibu sekalian, kalau tidak digambarkan kadang jenengan bingung. Saudara laki-laki saya seayah menikah dengan saudara perempuan saya seibu. Boleh atau nggak boleh? Karena apa? Nggak ada ketemu nasab-nasabnya sama sekali. Jadi orang lain semuanya ini. Kalau sama saya memang ada, tapi kalau mereka dengan ini ketemu. Itu yang namanya akhwat. Jadi ada 3, ada sekandung, ada seayah, ada seibu. Yang selanjutnya adalah yang keempat, ammat. Ammat itu apa? Kita biasa menyebutkan ammeh, biasa menyebutkan ammati. Berarti apa? Adiknya ayah, adik perempuannya ayah, atau kakak perempuannya ayah. Ya, ammati. Kalau khola wa kholatukum, yang kelima, adik perempuannya ibu atau kakak perempuannya ibu. Kalau orang Jawa semuanya sama, bude sama bule. Adiknya ayah perempuan bule, kakaknya ayah yang perempuan namanya bude. Demikian juga ibu. Tapi kalau di sini ammah sama kholah. Wa banatul akhi wa banatul ukhti. Saudara keponakan perempuan dari saudara saya laki-laki dan keponakan perempuan dari saudara saya perempuan, itu tidak boleh dinikahi juga, baik itu sekandung, seayah maupun seibu. Wa haula'i yuhramuz zawaju bihinna litta'bid. Mereka yang telah kita sebutkan tadi ini tidak boleh dinikahi selamanya. Tidak boleh dinikahi selamanya. Jadi ini hubungannya dengan nasab, tidak ada waktu tertentu kita boleh menikahi mereka. Jadi litta'bid selamanya. Selanjutnya muharramat minar radha. Kalau tadi Bapak Ibu sekalian agak jelimet, ini lebih jelimet lagi. Apa? Orang yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan sepersusuan. Seperti ini. Pada zaman dahulu Rasulullah SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ternyata Hamzah juga disusui oleh Halimah Sa'diyah. Makanya suatu ketika Rasulullah mengatakan bahwa anak perempuannya Hamzah itu keponakan saya dari saudara laki-laki saya sepersusuan. Padahal Hamzah itu paman Rasulullah. Anaknya Hamzah itu Rasulullah mengatakannya apa? Keponakan saya dari saudara saya sepersusuan. Kenapa? Karena Hamzah dengan Rasulullah menyusu dari seorang perempuan yang sama, yaitu Halimah dari suku Sa'diyah. Jadi itu sepersusuan seperti itu.
Sekarang, pada zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, kadang ada seorang perempuan yang mempunyai, ketika dia masih menyusui anaknya, dia mempunyai air susu yang berlebih. Akhirnya disedot, dimasukkan di botol, masukkan ke kulkas. Ketika dimasukkan di kulkas seperti ini, lama-lama ada komunitas. Di Indonesia ini Bapak Ibu, ada komunitas. Komunitas ini, komunitas orang-orang yang mau menyedekahkan ASI-nya untuk orang lain. Nah, setelah itu bagaimana caranya? Ternyata komunitas ini ketika memberikan ASI kepada orang lain, ditulis betul tuh. Anaknya siapa, usianya berapa, dan lain sebagainya ditulis. Kenapa? Kehati-hatian mereka, jangan sampai nanti mereka yang disusui dari ASI yang sama, ternyata ketika kuliah bertemu, setelah itu nanti nikah. Itu kan berbahaya itu. Jadi apa? Catatan itu jangan sampai hilang tuh. Itu komunitas itu jangan sampai hilang. Karena apa? Dalam hal menyusui ini tidak disyaratkan bahwa dia langsung menyusu kepada ibunya, langsung menuju kepada ibu yang menyusuinya. Jadi bisa juga dia menyusu dari botol, menyusu dari gelas, yang penting air susu ibu. Ketika sampai 5 kali kenyang, maka yang terjadi dia sudah jadi anaknya. Kalau sudah jadi anaknya, maka jadi saudara sepersusuan. Bapak dan Ibu sekalian, kalau lihat yang tadi ya, yang nasab tadi, di situ tidak dikatakan misan. Misan, kakak adik punya anak, yang satu punya anak laki-laki, yang satu punya anak perempuan, dinikahkan, nggak jadi masalah. Ini misan nggak jadi masalah, dinikahkan. Yang bahaya adalah misan ini ternyata salah satunya pernah disusui oleh ibu yang sama. Saya contohkan, zaman sekarang kadang ada perempuan kakak adik dengan usia cuma beda 1 atau 2 tahun. Kakaknya usia 25 tahun, adiknya 23 tahun, udah nikah ini dua-duanya. Dua-duanya juga punya anak. Kakaknya punya anak laki-laki, adiknya punya anak perempuan. Usianya juga sama. Yang satu 1 tahun, yang satunya 1,5 tahun. Ternyata apa? Salah satunya ada kondangan bersama suaminya. Anaknya dititipkan ke adiknya. Ini berangkat kondangan, si kecil bayinya dititipkan ke adiknya. Dek, saya mau kondangan ya, titip anak saya ini di tempat kamu, kamu juga masih punya bayi. Kata adiknya, nggak apa-apa. Ternyata apa? Berhubung ini kondangannya ke tempat teman, ketemu teman-teman yang lain, dongeng kelalen wes. Ninggal ke bayi ini adine kelalen, dongeng. Ini anaknya di rumah, ternyata apa? Lapar, nangis. Kata si adiknya, ya Allah keponakanku nangis, disusuin. Anak kecil kadang juga tidak bisa membedakan antara ibu sama buleknya. Ketika nangis disusuin sama ini, sama si buleknya. Sekali, 2 kali, sampai 5 kali, jadilah anaknya. Jadi anaknya apa? Anak sepersusuan. Akhirnya apa? Ketika nanti dewasa, jangan mikir untuk dijodohkan ini si misan, anaknya kakak sama anaknya adik. Karena apa? Saudara sepersusuan. Ini Bapak Ibu sekalian, syaratnya adalah yang pertama sampai 5 kali kenyang, yang keduanya disusui. Ketika disusui ini usianya kurang dari 2 tahun. Nah pegangannya apa? Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fisaluhu fi amain. Fisal menyapihnya dalam 2 tahun. Tadi wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. 2 haul, 2 putaran bulan, 2 tahun kamilain. Kamil ini adalah sempurna.
berarti 2 tahun sempurna. Ketika si anak ini disusui sama orang lain usianya kurang 2 tahun, maka ketika sampai 5 kali, maka yang terjadi adalah anak itu jadi anaknya sepersusuan. Lah kalau seperti ini terus bagaimana? Maka yang pertama, jika ada anak laki-laki menyusu kepada seorang perempuan, maka si anak laki-laki ini tidak boleh menikah dengan ibu yang menyusui. Satu, ibu yang menyusui. Ini akan jelimet, Pak. Yang keduanya, dia tidak boleh menikah dengan saudara sepersusuannya. Gini, Bapak Ibu. Ini ibu nih. Ibu punya anak perempuan. Ibu punya anak perempuan. Anak laki-laki dari anaknya orang lain disusui di sini. Maka anak laki-laki ini tidak boleh menikah dengan ibu yang menyusui dan tidak boleh menikah dengan anak perempuannya ibu yang menyusui ini. Anak perempuannya dari ibu yang menyusui. Nggak boleh itu. Yang keduanya, saudara laki-laki, saudaranya anak laki-laki ini boleh nggak menikah dengan anaknya si ibu yang menyusui tadi? Diperbolehkan. Saya contohkan saya gini. Saya menyusu dengan seorang ibu. Ibu ini punya anak perempuan. Maka saya tidak boleh menikah dengan ibu, tidak boleh menikah dengan anaknya perempuan. Tapi saudara laki-laki saya itu boleh menikah dengan anaknya si ibu. Karena dia nggak ada hubungannya, yang ada hubungannya saya. Yang ada hubungannya saya. Sekarang kalau saya balik. Saya punya ibu, saya punya saudara laki-laki. Anak perempuan disusui oleh ibu saya. Maka saya tidak boleh menikahi perempuan ini karena dia jadi saudara saya perempuan. Juga saudara saya laki-laki nggak boleh menikahi dia. Saudara laki-laki. Bisa dimahami nggak Pak ini? Agak bulat ya, agak bulat. Ibu ya. Jadi agak bulat. Ini jadi seorang perempuan yang menjadi saudara saya sepersusuan tidak boleh saya nikahi. Perempuan ini mungkin saya menyusu kepada ibunya. Mungkin si perempuan ini menyusu kepada ibu saya. Mungkin juga si perempuan ini menyusu dengan seorang perempuan yang sama. Bukan ibunya dia, bukan ibunya saya. Jadi ketika kecil sama dengan saya menyusu kepada orang lain. Kalau sekarang kan nggak ada adat seperti itu. Nggak ada adat seperti itu. Tapi di sini antisipasi. Kalau seumpama nanti terjadi hal yang demikian. Yang selanjutnya adalah anak perempuan atau keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan dari ibu yang menyusui. Contohnya, saya menyusu dengan seorang ibu, ibu ini punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini punya anak perempuan, maka saya nggak boleh menikah dengan keponakan sepersusuan. Ibu yang menyusui saya punya anak perempuan, terus punya anak perempuan. Saya juga tidak boleh menikah dengan cucu perempuan dari si ibu tadi. Ya, keponakan saya sepersusuan. Selanjutnya adalah ammah. Ammah itu siapa? Ammah itu bibi. Tapi ammah sepersusuan ini Bapak Ibu sekalian adalah seorang perempuan yang menyusu bareng sama ayah saya pada ibu yang sama.
Ya, sama mama ini, perempuan ini menyusu kepada nenek saya dari ayah. Ada perempuan menyusu kepada nenek saya dari ayah. Jadi ayah saya sama si perempuan ini sama-sama nyusu kepada perempuan yang sama. Itu namanya ammah sepersusuan. Tapi kalau kholah sepersusuan adalah seorang perempuan yang menyusu kepada nenek saya dari ibu. Jadi ibu saya sama perempuan ini nyusu dari perempuan yang sama. Itu sepersusuan. Yang terakhir adalah anak perempuan yang menyusu dari istri saya. Anak perempuan yang menyusu dari istri saya. Seumpama saya punya istri, setelah itu saya ngangkat anak ketika masih bayi, anak ini nyusu ke istri saya, maka jadilah dia anak saya. Ya, jadi anak perempuan dan sepersusuan. Itu semuanya Bapak Ibu sekalian tidak boleh dinikahi. Sebetulnya dari KUA ini sudah antisipasi semuanya dengan tadi yang namanya ngersoyo itu. Tapi yang terjadi adalah itu dipakai untuk formalitas saja. Kadang nggak terjadi seperti itu, diabaikan saja. Kadang juga formalitas saja. Akhirnya apa? Ya kejadiannya seperti itu. Mungkin juga ada yang bohong ketika duduk bareng seperti itu. Ternyata ada yang bohong. Karena tadi nggak ada pertanyaan. Masa sih ada pertanyaan? Kamu laki-laki? Nggak ada. Ini calon laki, ini calon perempuan. Bapak dan Ibu sekalian, ini pernah saya baca di salah satu majalah, namanya majalah Kartini. Ibu-ibu tahu atau enggak ini? Majalah Kartini. Itu kejadiannya udah lama sekali. Tapi saya baca tahun 90-an, Pak. Nah, jangan kan usia di atas saya, jadi tahun 90-an masih punya bayangan. Tahun 90-an. Jadi kejadian seperti ini. Tahun 48 ada agresi militer di Madiun. Ada sebuah keluarga punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Ketika ada agresi militer seperti itu, salah satu dari anaknya dibawa sama tetangganya diselamatkan. Setelah itu nggak punya kontak sama sekali, hilang dah. Subhanallah, ternyata apa? Yang satu anak laki-laki sama keluarganya, yang satu anak perempuan dibawa sama tetangganya, ketemu kuliah bareng di Bandung, akhirnya nikah. Saya nggak bayangin ini, karena ini yang menceritakan anak ketiga, yang nulis itu, yang nulis anak ketiga. Saya nggak bayangkan kronologi pernikahannya. Pasti kan ketemu sama keluarga itu, walaupun satu di Madiun, satunya lagi di luar Jawa, di Kalimantan kalau nggak salah. Tapi intinya setelah itu menikah dan sampai punya anak. Menikah punya anak. Ekonomi nggak jadi masalah, orang kaya ini. Suatu ketika terbukti kalau ayah dan ibunya kakak adik. Akhirnya bagaimana kalau seperti itu? Itu yang nulis di majalah itu anak yang nomor 3 dan sudah kuliah. Anaknya 3 perempuan semua. Apa yang terjadi? Ini anak nyaris stres mengetahui ayah dan ibunya kakak adik. Kalau diteliti lagi, kok bisa terjadi? Nggak ada pertemuan keluarga dan lain sebagainya. Wallahu alam, di situ nggak ditulis, tapi ketahuan seperti itu. Terus kalau seperti itu bagaimana? Ya pernikahannya dianggap batal. Tanpa adanya perceraian, pernikahannya dianggap batal. Lah kalau pernikahannya batal, sudah ada anaknya gimana? Anaknya nasabnya menuju ke ibunya. Ayahnya dengan sukarela keluar dari rumahnya, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Berarti ayah merangkap dari Pak D ini. Ayah merangkap dari Pak D karena ketidaktahuan, memang ketidaktahuan sama sekali. Akhirnya si ayah ini keluar dari rumah, dia punya rumah lagi di luar kampung, masih utuh menafkahi keluarganya sampai anak-anaknya pada kuliah. Tapi kan secara psikologi anak-anak, ya bukan cuma anak, saya yakin ayah dan ibu pun juga kaget betul. Tapi subhanallah kok bisa terjadi seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya antisipasi seperti ini sudah dilakukan
Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah memberikan batasan-batasan biar orang ini berhati-hati. Orang-orang ini berhati-hati. Kalau sekarang Bapak Ibu sekalian di kita itu ada seorang perempuan hamil, nggak tahu ayahnya siapa. Udah, setelah itu dites DNA, setelah itu nih anak kamu gitu aja. Ini anak kamu. Karena DNA-nya adalah menuju kepada seorang laki-laki itu. DNA begitu. Padahal yang namanya nasab, tetapnya nasab sesuai dengan sahnya pernikahan. Kalau pernikahannya nggak sah, itu nasabnya nggak menuju ke ayahnya, menujunya ke ibu. Kalau menuju ke ibunya gimana? Ya nanti kalau si laki-laki ini yang secara DNA sebagai ayahnya meninggal dunia, si anak nggak dapat warisan. Ketika ini si anak ini perempuan sama mama nikah, dia nggak bisa jadi walinya. Tapi kan di sini hukum di sini adalah kalau DNA ya kamu gitu aja. Jadi seperti pada zaman dahulu akhirnya, pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, pada zaman sebelum Rasulullah, perempuan yang nggak karuan seperti itu, modelnya dia punya kemah atau rumah diberikan tanda atau bendera kuning. Siapa saja bisa masuk tuh, tidur bareng. Nanti kalau hamil dia tinggal nunjuk ada laki-laki, kamu pernah mampir nih, berarti ini anak kamu. Selesai. Zaman itu belum ada tes DNA. Ini anak kamu yang datang 10, ketika hamil dia muda sekali ya. Ini anak kamu. Jadi nasabnya ke kamu. Selesai itu pada zaman jahiliyah. Lah kalau sekarang perempuan nggak karuan, setelah itu dia hamil, tes DNA, ini anak kamu. Nasabnya seperti itu aja, mudah. Tapi kalau kita umat Islam, bahwa yang namanya thubutun nasabi, bahwa tetapnya nasab karena pernikahan yang sah, baru saat itu nasab. Sekarang juga dipermudah Bapak Ibu sekalian, ketika seorang laki-laki dia berpoligami, karena poligami akhirnya dia nggak punya ini surat nikah itu, buku nikah itu, buku nikah. Berpoligami seperti itu, akhirnya si anak ini dari istri yang keduanya ini ketika diurus akte kelahirannya, ternyata binnya ke ibu, menujunya ke ibu. Di sekolahan kita sering menemukan seperti itu. Kadang bingung nih, gurunya bingung, loh kok nggak ada ayahnya? Kita jangan suudzon dulu, mungkin juga dia istri kedua, pernikahannya tidak tercatat di KUA, sehingga nanti ketika membuat akte kelahiran binnya ke ibu, bintinya ke ibu, tidak ada ayahnya di situ. Nah itu nanti jadi masalah lagi. Makanya yang punya bapak-bapak yang punya keinginan untuk nikah siri, hati-hati. Hati-hati seperti itu. Kadang orang seperti itu, mudah nggak apa-apa, kita nggak apa-apa. Kasihan anaknya. Nanti kalau sekolah dilihat begini, di situ nggak ada ayahnya. Secara hukum di Indonesia, nanti anak ini kesulitan sih enggak, tapi di akte kelahirannya tidak ada ayahnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Tadi yang kita sebutkan tadi adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi selamanya. Sekarang yang selanjutnya adalah muharramat bisababil musaharah. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan perbesanan, pernikahan. Yang pertama adalah zaujatul ab. Seperti tadi, yang pertama adalah ibu tiri. Di sini disebutkan zaujatul ab, istri ibu. Istri ibu saya. Kalau di situ saya katakannya ummi, berarti ibu saya yang melahirkan saya. Tapi kalau istri ibu saya, berarti itu adalah ibu tiri saya, istrinya ayah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf. Yang keduanya zaujatul ibni. Zaujatul ibni itu apa? Menantunya jenengan. Bapak-bapak di sini punya menantu perempuan.
itu tidak boleh dinikahi. Zaujatul ibni wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum. Zaujatul ibni ini min aslabikum, dari anak jenengan, bukan anak angkatnya jenengan. Nah, kalau anak angkat bagaimana? Kalau anak angkat kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah membeli budak namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini Bapak Ibu sekalian, dia budak tapi bukan sembarangan, bukan anak sembarangan. Ayahnya ketua suku, namanya Harithah. Ini ketika diberikan kepada Rasulullah, membantu Rasulullah di situ. Akhirnya orang-orang Quraisy, orang-orang kota Makkah mengatakan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah, tapi Zaid anaknya Muhammad. Udah di situ masyhur bahwa Zaid ini anaknya Muhammad. Dianggap Rasulullah seperti anak seperti itu. Suatu ketika Harithah datang kepada Rasulullah untuk mengambil kembali Zaid. Kata Rasulullah, silakan diambil, nggak usah dibeli. Sudah dibeli. Zaid ahrar, dia hur, dia bebas, bukan budak, dia bebas. Cuma tinggal sama saya. Kalau mau kamu ambil, silakan kamu ambil. Tapi tanya, Zaid mau nggak pulang sama kamu? Ayahnya loh ini yang datang. Ternyata apa? Zaid tidak mau ngikut ayahnya. Dia lebih milih ngikut Rasulullah. Ini ikut Rasulullah. Zaid ini ngikut Rasulullah. Sampai akhirnya besar. Akhirnya Zaid menikah. Lah disinilah Zaid ini setelah menikah ternyata cerai. Ketika cerai, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menikahi istrinya Zaid, menikahi mantan istrinya Zaid. Dengan ini ayat ini Bapak Ibu di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ini ayat yang ke-37, satu-satunya sahabat Rasulullah yang nama langsung ada di Al-Quran cuma Zaid. Falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Jadi ketika Zaid ini sudah selesai hajatnya dengan istrinya, maksudnya sudah menceraikan istrinya, zawwajnakaha, Allah menikahkan engkau Muhammad dengan mantan istrinya Zaid. Itu secara adat saat itu sangat aib menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Apalagi anak angkat ini sudah orang-orang mengatakannya sebagai Zaid bin Muhammad. Ternyata mantan istrinya Zaid dinikahi oleh Rasulullah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa? Yang namanya anak angkat, ya anak angkat. Tidak ada hubungan nasab. Nah, kalau jenengan punya anak angkat, lah anak angkat dapat warisan enggak dapat warisan. Lah biar nanti dapat bagaimana, yang jenengan pakainya wasiat. Jenengan pakainya hibah. Pakainya hibah atau wasiat. Ya, seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu Ummu Zaujah tadi adalah menantu dari anak langsung, anak jenengan secara nasab. Yang keduanya adalah Ummu Zaujah. Ummu Zaujah itu mertua. Yang selanjutnya adalah anak dari istri. Maksudnya apa? Anak tiri. Bedanya mertua sama anak tiri begini Bapak Ibu sekalian. Ketika ada seorang laki-laki menikah, dia mengucapkan qabiltu nikahaha, langsung saat itu juga dia diharamkan menikah dengan ibunya istri. Saat itu juga. Ya, ketika dia mau mengatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulana, maka saat itu juga dia tidak diperbolehkan menikah dengan mertuanya.
Makanya orang Jawa mengatakan ranono mantan mertua. Rano mantan mertua. Sebab sekali dia mengatakan saya terima nikahnya, maka ini mertua. Mertua ini tidak boleh dinikahi selamanya. Walaupun si istri udah meninggal dunia, dia nggak boleh menikahi mertua. Bedanya sekarang kalau menikahi anak tiri, bedanya seperti ini. Kalau ada seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, baru menikah 2 jam, ternyata si janda ini anaknya pulang dari Jakarta baru kuliah. Kata si suami, lah kayak sopo? Jarine si istrinya, si janda ini mengatakan kayak anakku. Jari si suaminya, oh cantik ya, kalau begitu kamu saya cerai, saya menikah dengan anak kamu. Boleh atau enggak? Boleh. Syaratnya satu, berani enggak si laki-laki seperti ini? Ya ditendang lewat jendela, oke. Baru nikah ibune, tiba-tiba ibune dicerai, mau menikah sama ini. Wani ora? Ora ono sing wani, oke Pak. Ora ono sing wani, aku yakin. Enggak ada yang berani itu laki-laki seperti itu. Yang keduanya, boleh nikahi si anak tirinya selama dia belum berhubungan badan dengan si istri yang janda tadi. Kalau sudah berhubungan, sudah selesai. Bahwa dia anak tirinya, nggak boleh dinikahi. Tapi kalau belum berhubungan badan, masih ada kesempatan. Pertanyaannya, berani nggak? Nggak ada yang berani seperti itu. Oh ternyata, kadang kan seperti itu. Orang zaman sekarang seperti itu. Kadang seorang duda punya anak, perjaka, pacaran glitis kaya kuwi, nggawa pacare ning omah, suwi-suwi malah pacare anake dinikahi bapakane. Kejadian Pak seperti itu di Indonesia. Itu apa sih yang nggak terjadi? Kadang kakaknya pacaran glitis, bar kaya kuwi ternyata pacare kakake dinikahi ring adike. Ya, istilahnya apa? Ndadai tapi kalah karo wong sing ngepek. Didadai bertahun-tahun, ternyata dipek ring adine, dipek ring bapakane. Bapak Ibu sekalian, kejadian-kejadian seperti itu. Jadi di sini ada zaujah, ada bintu zaujah. Yang selanjutnya adalah ini tadi tiga sara nasab, sepersusuan. Yang ketiganya musaharah. Musaharah itu apa? Musaharah itu karena adanya pernikahan, semuanya selamanya tidak boleh dinikahi. Selanjutnya ada yang boleh dinikahi, tapi nanti nunggu waktu tertentu. Saat ini tidak boleh, tapi suatu ketika boleh. Siapa? Wa antajma'u bainal ukhtain. Menggabungkan dua saudara. Seperti ini, menikah dengan seorang perempuan, pernikahan masih berjalan, ternyata nikahi adiknya. Jadi menggabungkan kakak adik. Kejadiannya gimana? Kemungkinan terjadi Pak, Bu. Yang pernah terjadi, yang pernah saya baca adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, setelah itu tinggal di Jakarta. Karena ekonomi keluarga perempuan ini kurang baik, adiknya si perempuan SMA dibawa sama si perempuan tadi ke Jakarta. Udah, adik ini saya biayai ke Jakarta aja, karena bapak sulit untuk biayai sekolah SMA, saya biayai di Jakarta. Dibawa ke Jakarta, kakak adik, yang satu jadi istri, yang satu masih sekolah SMA. Apa yang terjadi? Buah si malakama. Tiap pagi si suami berangkat kerja, boncengin si adiknya. Akhirnya nopo tresno jalaran saka kulino, sembrono dadine. Suwi-suwi adike kurang ajar. Suwi-suwi mana si kakake nyerah. Wis kowe Mas nikah karo adikku, aku nyerah. Ana sing kaya kuwi, Pak. Merinding aku maca iki. Ki dikeki ati ngerogoh pelo, dudu pelo tok dijukuk kabeh. Iya. Nah, wong lanange kaya kuwi duwae. Wong lanang duwe kaya kuwi. Lah kalau dikeki lha beri meneh? Dikeki padha karo ning sekolahan, Pak. Ning sekolahan ana kanca sing takon, kanca wedok takon, "Ustaz, suami-suami ki seneng mangan ning warung sih, Ustaz.
Aku tak jawab aku ora. Tapi kayak sering makan ning warung. Ya iya, Bu. Gara-garane napa? Nek ning omah Pak mangan, kadang bojone dolanan HP, Pak mangan iki si suami juga dhewe. Bojone sing butuh dolanan HP. Nek ning warung nembe mlebu ning warung langsung ditakoki, ngersake dodo napa pupu, Pak? Wong lanang ditawari kaya aku. Ngersake dodo napa pupu? Mangan durung selesai langsung nambah nopo. Sedangkan ning omah prasmanan. Cukup dhewe apa dhewe? Ya ning warung kok sing takok jengkel karo aku Pak. Tak jawabe kaya kuwi. Ya salah dhewe bojone ora dilayani akhirnya ning warung. Ning warung ditawari ngersake dodo napa pupu. Ya wis, engko esuk mrono meneh. Bapak dari Ibu sekalian. Ini tadi menggabungkan dua kakak adik. Termasuk juga wa antas mau bainal ukhtaini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngelarang juga jam'u bainal mar'a wa khalatiha atau ammatiha. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan terus berpoligami dengan buliknya si istri. Itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ada yang kadang tidak terlintas di benak kita adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi dari semua yang telah kita sebutkan. Apa? Jawabannya bojone wong liya. Selama isik dadi bojone wong liya ora oleh dinikahi. Iki sing paling ngetren saiki, Pak. Apa? Selingkuh. Isin duwe bojo ternyata kokae wis pokoke adane kokae. Ora mung wong biasahan, kadang juga guru, kadang juga polisi, kadang juga dokter wis merata kaya kuwi. Apa? Menikah dengan bukan menikah, selingkuh. Menikah pira oleh apa meneh selingkuh terus hubungan kaya kuwi. Hubungan badan kaya kuwi wis parah. Selama si istri masih jadi selama perempuan ini masih jadi istri orang lain, maka tidak boleh dinikahi. Engko mesti ana pertanyaane kaya iki. Nek wis genah Ustaz, lah nek ora genah bojone iki kerja terus ilang. Mbuh nendi? Kalau seperti itu, maka si istri ini harus mengadukan permasalahannya ke pengadilan agama. Kalau dia mau nikah lagi. Kalau mau menikah lagi, dia mengadukan permasalahannya ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang akan memutuskan, Pak, terhadap suami yang hilang ini. Itu juga dibahas juga dalam warisan. Kalau ada salah satu ahli waris hilang, nanti cara pembagiannya seperti apa juga dibahas itu seperti itu. Termasuk juga seorang istri yang suaminya hilang. Seumpama suaminya kerja di Jakarta, berkuwe orang nongol sama sekali, ngirim duit ora, dibel HP ini wis ilang-ilang, dinteni sampai pirang-pirang tahun. Diajukan ke pengadilan agama. Di pengadilan agama nanti itu kan ke pengadilan agama selesai ketok-tok, si istri dianggap sudah selesai. Karena si suami tidak nafkahi sampai beberapa tahun udah selesai. Si perempuan nikah lagi, pas resepsi lanangnya teko salah dhewe, Bro. Isin jeko bareng karo bojone sing anyar ini lanang teko ya salahmu dhewe kowe 6 tahun, sedangkan 4 bulan sing tak lek, Pak, njenengan apal. Sing tak lek, njenengan apal berarti nikahe udah pisan. Ini sing tak lek kan seperti itu, Pak. Di itu biasanya di pernikahan itu 4 bulan berturut-turut tidak ngasih nafkah, si istri bisa ngajukan ini sampai bertahun-tahun. Diajukan ke pengadilan agama, diketok si istri bebas, nikah lagi. Pas resepsi rame-rame, si suami teko di Jakarta, oh salah dhewe, Bro, wis digawa wong liya. Niki Bapak Ibu sekalian, selama si istri itu masih jadi suaminya orang lain. Yang keduanya dalam masa iddah. Dalam masa iddah ini Bapak Ibu, hati-hati. Nek jenengan isa wong jadi masalah. Tapi apa jenengan duwe anak, jenengan duwe mantu. Jenengan duwe anak, duwe mantu. Yang namanya perceraian
ketika terjadi seorang suami mengucapkan kalimat talak atau cerai, maka si istri punya waktu 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Dan ini selama 3 kali ini jangan pulang ke rumah orang tua. Tuh. Kenapa? Yang namanya pernikahan mesti ono lah. Yang mesti ono kaya kowe. Ketika si suami mengatakan kamu saya cerai seperti itu, maka si istri jangan pulang ke rumah orang tua. Bapakne si ono, ibune si ono, langsung mengi-mengi berantem, langsung ngundang Grab, klambi lebok-lebokke langsung lunga. Ini sama-sama masih emosi. Si istri masih istri, si perempuan masih istrinya, si suami masih si suami. Dia juga masih kewajiban untuk menafkahi, si istri juga berkewajiban masih melayani. Oke lah. Si istri jengkel, si istri turun ke kamar buri, suami ini turun ke kamar ngarep sama mama. Istri si jengkel esok-esok buka taji, buka koyo iki, piringi sini 5.000. Orang masak. Anake Pak mangkat sekolah, "Bu, priye-priyenan ke? Wis 5.000 kowe mangane sekolahan." Ibu si jengkelan. Pak ora. 1 minggu, 2 minggu reda seperti itu, nanti bisa rujuk dengan mudah. Sudah reda emosinya, si suami mendatangi istrinya, "Bu, saya minta maaf gini, saya mau rujuk, please. Rujuk, selesai rujuk, udah kumpul lagi, rujuk. Coba kalau pulang ke rumah mertua, 1 bulan reda semuanya, si suami serindu. Numpak sepeda motor, aku Pak rujuk ah. Pas tekan ngarepe omahe maratuwane ning ngarep omahe sing ngopi karo mlintir kumise kok ki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maratuwa kowe macan. Ra sida iki. Mati aku jadi pangan gini kono. Ra sida. Tapi kalau di rumah kan gampang mau rujuk gampang. Tapi kalau datang ke situ, membutuhkan keberanian. Mun jenengan aja ngomong iki, jenengan pernah Pak Ustaz? Alhamdulillah durung pernah. Nek jenengan wong aku Pak kawin karo bojoku tak kandhani, kowe nek kawin karo aku insyaallah ora bakal berantem karo maratuwa selamanya. Aku tak jawab ya, Bu. Lah calon maratuwane sing kuburan kabeh loro-loro nek. Nek kadang Mbak Yumu cok ribut karo maratuwane salah paham apa kowe ora bakal wis. Tak jamin selamanya. Lah napa calon maratuwamu sing kuburan kabeh? Gampang ra bakal ribut karo maratuwa. Ora ana rasa riku karo maratuwa, enak kawin karo aku. Akhirnya gelem Pak. Mungkin mbok krana gue ora apa aku ora paham. Itu Pak. Apa maneh si wong lanange luwih ngawur. Jengkel karo bojone langsung metantang, tak cerai kowe metu teng omah. Kelalen Pak. Bahwa omah sing dinggone kowe bojone. Bojone langsung malang krek, ya kowe ra sing metu. Wong iki omahku, mak gawa kolor karo sarungmu. Metu iki sing wong lanang. Itu yang terjadi Pak, yang terjadi sekarang. Yang paling terakhir baru 1 minggu yang lalu. Aku mau cerita ning gue. Cerita ning internet, kejadian Pak, kejadian. Seorang suami di PHK gara-gara PPKM. Setelah itu dia kerjanya ikut istri punya usaha di rumah, mungkin onlinean mungkin. Terus si suami itu curhat di internet. Apa? Saya baru di PHK, kerja sama istri, tinggal di rumah mertua. Istri saya tidak bisa punya anak karena gemuk. Bagaimana menurut netizen saya mau nikah lagi? Bongko ora Pak kok wong lanang. Ayo jenengan sing dadi wong lanang. Ternyata para netizen iki wong-wong sing maca kuwi ana sing nulis ning omah duwe kaca apa ora? Ning omah duwe kaca apa ora? Coba ngaca. Nek pas kowe ngilo, coba ning kacane ana apa? Ana kethek, apa ana kucing. Mungkin juga pas ngilo ana kethek ning kono. Wis kena pengangguran, melu bojone tinggal ning omah maratuwa. Niat terus Pak poligami.
iki wong pikirane ning ndi kuwi lho. Itu kejadian ya ning Indonesia, Pak. Lucu kan negara kita, sungguh negara yang sangat lucu. Bapak dan Ibu sekalian, jadi selama seorang perempuan ini masih dalam masa iddah, maka tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Baik iddah masa perceraian, diceraikan oleh istri suaminya, dalam masa 3 kali suci atau 3 kali masa halangan ini, seorang istri masih jadi istrinya. Seorang perempuan masih jadi istri si suami, boleh dirujuk. Yang keduanya, kalau salah satu meninggal dunia, masih waris mewarisi. Masih waris mewarisi. Ya. Yang keduanya, masa iddah seorang perempuan karena suaminya meninggal dunia, maka si istri ini tidak boleh menikah lagi sampai masa iddahnya selesai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, semuanya adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Yang terakhir adalah tidak boleh dinikahi dalam jangka waktu tertentu. Nanti pada saatnya boleh dinikahi kalau masa iddahnya sudah selesai, atau dia mau menikah lagi dengan adiknya istri. Ternyata si istri meninggal dunia, menikah dengan adiknya istri, arane apa kaya? Nunggak semi. Nah, bahasa Jawa ini nunggak semi atau turun ranjang. Naik ranjang, turun ranjang, atau apa, nunggak semi. Jarene maratuwane, wis rahle kowe rasa ngluru wong liya, wis kowe nikah bae karo adine bojomu. Lah napa, Pak? Kan kowe mbangun omah nganggo tanahku. Jare bapakne, ternyata bapakne materialis juga. Bojo tanahe digawa ring mantune. Lah iki omahmu sing bangun sebelah omah kan tanahku. Akhirnya wis kowe nikah bae karo adine. Terjadilah seperti itu, turun ranjang atau naik ranjang. Mungkin juga si perempuan nikah dengan kakaknya suami atau adiknya suami atau sebaliknya. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan lagi kepada hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.